Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Dendi Erian Iza Nagazima. Saya Nur Indah Maharti. Dan saya Seli Rahmadayanti. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Jadi, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja yang diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja seusianya melalui media internet. Cyberbullying ini sering terjadi di situs Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari cyberbullying. Kalau menurut para ahli sendiri, bagaimana? Menurut Cekdik, pada tahun 2014 menyatakan bahwa cyberbullying adalah perilaku penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengintimidasi orang lain dengan berulang-ulang dan secara disengaja. Sedangkan menurut Petchen dan Hinduja pada tahun 2012 juga menyatakan bahwa cyberbullying adalah suatu tindakan seseorang dengan menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lain untuk melakukan pelecehan, penghinaan, dan mengejek korban secara berulang-ulang. Oh ya guys, cyberbullying ini memiliki beberapa macam jenis. Katanya Willard, macam-macam jenisnya itu ada 6. Apa aja ya? Yang pertama adalah flaming, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh dengan amarah. Dan istilah flame ini merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. Yang kedua, harassment, yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, cyberstalking, yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat orang tersebut menjadi ketakutan. Keempat, impersonation, yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Kelima, outing and trickery. Outing yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan trickery yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Dan yang terakhir adalah exclusion, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Terjadinya bullying di internet memberikan dampak yang serius pada kesejahteraan emosional anak dan juga remaja. Di antaranya, yang pertama, secara mental korban cyber akan merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Kedua, secara emosional juga akan merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Dan ketiga, ada secara fisik, korban cyber akan merasa lelah seperti kurang tidur, bahkan gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Dengan perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain, membuat seseorang tidak ingin membicarakan dan mengatasi masalah yang sedang dialami. Dalam kasus yang ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan korban mengakhiri nyawanya sendiri. Lalu, jika ada seseorang yang membuli saya lewat media sosial, kepada siapa saya harus berbicara? Nah, jika kamu merasa sedang dibully, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari bantuan dari seseorang yang kamu percaya, seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, atau orang dewasa lain yang kamu percaya. Apabila di sekolah, kamu bisa menghubungi guru yang kamu percaya
seperti guru BK, guru olahraga, ataupun guru mata pelajaran. Jika bullying terjadi di media sosial, kamu bisa memblokir akun pelaku dan melaporkan perilaku mereka di media sosial itu sendiri. Karena media sosial juga berkewajiban menjaga keamanan penggunanya loh, seperti halnya Instagram. Kalian bisa melaporkan akun tersebut dengan cara mereport akun yang melakukan pembulian tersebut. Lalu, kalian bisa mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti yang akan membantumu untuk menunjukkan apa yang telah terjadi. Misalnya seperti pesan dalam chatting dan screenshot postingan di media sosial. Nah, agar tindakan bullying tersebut dapat berhenti, kuncinya ialah perlu diidentifikasi dan dilaporkan lebih lanjut. Hal ini juga dapat menunjukkan kepada pelaku bully bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima. Oke, bagaimana caranya agar saya bisa membantu teman saya untuk melaporkan kasus cyberbullying ini jika mereka tidak mau melaporkannya sendiri? Cobalah untuk memberi dukungan atau bantuan kepada temanmu dan tanyakan mengapa dia tidak mau melaporkannya, bagaimana perasaan dia. Lalu beritahu dia bahwa tidak perlu melaporkan secara formal pada pihak tertentu, tetapi penting untuk berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa membantunya. Perlu diingat teman, kamu mungkin sedang merasa rapuh. Bantulah dia untuk memikirkan apa yang seharusnya dilakukan, dengan menawarkan bantuan untuk pergi melapor bersama, jika memang dia sudah siap untuk melaporkannya. Dan yang terpenting, ingatkan dia bahwa kamu selalu ada untuknya dan siap untuk membantu. Wah, ternyata sangat berbahaya sekali dampak dari cyberbullying ini ya teman-teman. Oke, terakhir saya akan memberikan 2 contoh kasus cyberbullying yang pernah terjadi dan berujung kematian. Kasus pertama, pada tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Amerika Serikat, bernama Brandy Vela, memutuskan menembak dadanya sendiri karena sudah nggak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan kalau tukang bully ini memakai aplikasi yang sulit dilacak. Sebelum bunuh diri, Brandy sempat memberi tahu keluarganya kalau dia ingin mati. Saat keluarganya pulang, Brandy masih hidup, tapi pistol sudah ditodongnya ke dadanya. Kakaknya memohon agar Brandy gak beneran bunuh diri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, terdengar bunyi senjata dari kamar Brandy, dan pada akhirnya Brandy pun ditemukan sudah gak bernyawa. Lalu selanjutnya, kasus kedua terjadi pada Ryan Halligan, remaja biasa berusia 13 tahun. Suatu hari, cerita memalukan tentang dirinya tersebar di lingkungan sekolahnya. Ryan menerima ejekan setiap hari dari teman-temannya. Sampai puncaknya, ada teman perempuannya yang berpura-pura suka sama Ryan biar bisa mendapatkan lebih banyak lagi cerita memalukan Ryan. Tapi jahatnya, si cewek ini selalu menyebarkan cerita-cerita itu disertai bumbu-bumbu tambahan yang malah berujung fitnah. Sungguh kejam sekali ya teman-teman. Ryan pun dibully, gak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena sudah gak tahan, Ryan pun akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Pesan dari kami, untuk kalian yang merasa sedang mengalami cyberbullying, jangan merasa takut untuk melaporkan hal tersebut. Dan jangan pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup kalian dengan cara bunuh diri. Karena bunuh diri itu gak lucu guys. Dan bunuh diri tidak akan menyelesaikan apapun. Justru malah akan menambah masalah untuk kalian. Karena setelah kehidupan kalian berakhir, kalian juga akan menanggung dosa yang telah kalian lakukan. So, sayangi hidup kalian. Masa depan yang cerah sedang menunggu kalian. Dan teruntuk kalian yang masih suka membuli orang lain secara langsung maupun melalui media sosial, please stop. Jangan melakukan seperti itu, karena perilaku kalian sama sekali tidak mencerminkan kehidupan anak bangsa. Kalian juga tidak tahu
apa yang sedang dirasakan orang yang telah kalian bully, dan apa yang akan dilakukannya setelah itu.